dikit ya, mundur dikit. Nah. Lagi. Turun. Tadi ya penggunaan blockchain pada bidang-bidang tertentu. Terus. Nah ini ya. Kalau menurut RPS ini yang akan dipelajari. Jadi ini kita fokus bagaimana menggunakan blockchain di beberapa bidang industri. Kalau menurut hitungan dosen atau rencana dosen sesudah UTS ini ya. Sekarang kita bahas ke blockchain untuk cryptocurrency. Coba dibuka PPT dosennya. Bukan, ya ini tutup dulu. Ya, crypto blockchain 3. Slideshow. Ya ini masih bahas tentang fundamental. Next. Ya. Nah ini kalian ada yang baca nggak buku itu sampai sedetailnya? Ada yang baca nggak? Ini bukunya Joko ya? Rudi atau Joko ya? Coba klik sekali buku siapa ya? Budi Raharjo. Sebelumnya, coba ini di up sedikit. Apa yang ditulis di sini? Jika pembeli membayar dengan uang tunai dan seterusnya. Jadi dasar pemikirannya adalah tentang uang dulu nih. Berikutnya. Ini tulisannya, ini e-booknya orang India tuh, Vandal ya. Apa ini bacanya? Cash is useful only in local transaction. Jadi ini dua-duanya berbicara tentang uang kertas yang tidak dipercaya lagi menurut si Sakamoto. Ya, berikutnya. Ya, jadi uang itu yang dibahas oleh Raharjo, Makoto Yano itu ada di buku Springer itu yang Bitcoin and Blockchain Cryptocurrency in Asia. Di situ dibahas adalah pertama uang, ya, uang yang ini mundur kepada sejarah uang. Sejarah uang itu pertama adalah untuk alat tukar menukar. Kalau ditanya kapan, ini sudah ada sejak zaman Bizantium. Waduh, ini ceritanya panjang sekali ya. Bizantium itu zaman Romawi. Zaman Romawi itu alat tukar menukar itu apa zaman itu? Yang kalian nggak tahu atau yang kalian tahu? Masih koin emas. Jadi setiap uang itu ada kandungan emasnya. Jadi itu yang buat alat tukar menukar. Kemudian sesudah itu baru ada tahun 1800 ada namanya fiat money. Fiat ini bukan mobil Fiat, itu bahasa Romawi ataupun fiat money itu artinya uang kertas. Ya. Jadi kalau gampangnya uang emas itu nggak dipakai lagi karena berat, karena macam-macam ceritanya, mesti dibahas sampai rinci. Terus kemudian fiat money ini terbatas atau uang ini terbatas hanya pada satu negara saja. Jadi uang Indonesia dibawa ke Malaysia nggak laku, uang Singapura dibawa ke Indonesia, laku apa enggak? Uang Singapura dibawa ke Indonesia laku? Buat apa lakunya? Buat alat tukar menukar belum tentu. Beli mie ayam, bayar pakai uang dolar, mau-mau aja kalau nggak ada kembaliannya. Kalau ada kembaliannya repot ya. Terus kemudian nilai tukar tiap negara itu beda-beda. Jadi bawa duit
Indonesia ke mana? Ke Korea, bawa duit Indonesia ke Australia itu jadinya banyak ya. Dan hal yang nggak kejawab, kenapa uang rupiah itu nggak pernah di atas uang lain. Kita tukar uang ringgit Malaysia 1 ringgit 3.000, uang Singapura 13.000, Australia 13.000, Amerika berapa? 19.000, Arab 5.000, Qatar 6.000. Uang mana yang lebih kecil dari uang Indonesia? Bener nggak? Itu cuma lawakan aja atau beneran tuh? Vietnam ya. Vietnam 1 rupiah itu sekitar 13.000 Vietnam. Jepang aja 2.200. Thailand juga segitu. Itu nilai uang doang ya. Terus kemudian sebagai alat tukar itu sebagai harga ya. Tapi harganya itu sama. Kalau kalian beli makan ya, makan enak. Makan Padang di sini berapa? Kalau makan Padang di Bandung akan lebih mahal karena kalian kalau ke Bandung kan jadi turis kan, nggak mungkin makan di kampus-kampus juga kan. Nah, bedanya itu kalau beli makan di Malaysia harga makan di sini 20.000, di sana pun juga 20.000. Artinya makan tempat yang sama, bukan yang beda. Di sini makan di gang tembok, di sana makan di McDonald itu beda. Terus kemudian kalau sama-sama di KFC mana-mana itu sama. Cuma kalau KFC Singapura, KFC Australia itu agak beda harganya. Tapi rupiah itu panjang lebar ya. Uang ini bisa sebagai alat investasi, ya. Alat investasi itu kemudian ada derivatif. Derivatif ini nggak usah dibahas dulu. Berikutnya apa ya? Ya, jadi zaman dulu itu uang koin mengandung emas. Sekarang ada beberapa negara yang masih pakai koin, tapi di Indonesia ada yang megang koin? Hah? Ada nggak kandungan emasnya di uang itu? Ya, artinya uang itu secara fisik sudah nggak ada nilai emasnya yang rupiah. Ya, kalau ke beberapa negara itu masih ada koin dipakai itu, bayar pakai koin, kembalian masih koin masih dipakai. Ya, terus kemudian kalau 1.000 rupiah nggak ada nilai emasnya. Berikutnya, ya, ini 1.000 yang udah nggak laku nih. Ini 1.000 yang sekarang. Ini kelihatan nggak ini uang apa? 50 sen. Ini Malaysia, ini Singapura. Nah, boleh jalan-jalan ke sana, buktikan bahwa uang ini di sana masih dipakai. Jalan-jalan ya, bukan shopping. Kalau shopping ya nggak cukup. Artinya apa? Artinya mengetahui kehidupan dunia lain sebagai anak muda, bukan sebagai emak-emak. Kalau emak-emak pergi nggak bawa koper, pulang bawa 3 koper. Kalau anak muda jalan-jalan aja sana, pelangga-pelongo, lihat-lihat, itu nambah ilmu. Tapi bukan itu kuliahnya. Berikutnya, ya. Nah, ini sesudah tahun 1900-an uang berubah menjadi uang kertas. Apa bedanya kertas-kertas itu? Hah? Kertasnya apa bedanya? Nilainya, Pak. Hah? Nilainya. Kertasnya. Hah? Kertasnya. Coba buktiin 10.000 sama 100.000. Bedanya di mana? Hah? Kalau udah diajarin di terawang, diraba, dilihat, gitu ya. Nah, jadi uang kertas, ya, ini bahasa Karyan ini, literary, apa literary? Literary apa? Apa literary? Bahasa kalian ini suka begitu tuh. Literary makanya nggak properly. Apa itu artinya? Literary
ini semua kertas ya. Kalian pergi kemanapun kalau pakai uang kertas, ini cuman kertas. Ya, kertas coba dikeluarin 1.000 sama. Nah, sekarang kalian udah nggak punya uang, nggak ada uang kertas. Ya, 2.000, 5.000 kalau kena air lecek. 2.000, 5.000 kalau kecuci lecek. Hah? Berarti sama-sama literary, nggak ada kertasnya. Nah, dosen mau membahas, ini bukan cerita, ini sejarah yang ditulis di buku Raharjo. Apa kaitannya uang kertas itu dengan pembahasan ini? Ya, jadi 5.000, $1, $10, 10 ringgit, 10 apa lagi? Korea apa Korea? Won, dong, baht, itu kertasnya hampir nggak ada beda. Ada satu negara yang kertasnya nggak ada beda, kalau nggak salah itu Kanada gitu ya, di gini-gini nggak lecek. Itu literally uang itu kertas ya. Apa yang membuat ini 20.000, ini 10.000? Yang menentukan adalah pemerintah ya. Jadi setiap uang apa bedanya? 5.000-nya Windy sama 5.000-nya WOD bedanya apa? Bedanya apa? Hah? 5.000-nya Damar sama 5.000-nya Fadil, bedanya apaan? Hah? Nomor serinya yang beda. Cuman itu yang bisa membedakan. Oke, berikutnya. Ya, gini, tunggu dulu. Kalau ini semua ngerti ya. Siapa yang nggak perlu 50.000 nggak ada. Siapa yang nggak perlu 100.000 nggak ada. Siapa yang nggak perlu 2.000 juga nggak ada. Semuanya ngerti bahwa ini ada nilainya. Cuman ya. Nomor seri tiap negara, kenapa rupiah selalu di bawah? Ini QRIS dan kartu. Oke, berikutnya. Ya. Ada yang tunggu dulu, nggak seru. Ada yang mau dapat buku ini? Hah? Mau kalau gratis? Nah, ini sebagian yang sebelah sini dosen pernah ngajar manajemen keuangan. Cuman yang benar-benar beli buku secara fisik ini kalau nggak salah Windy sama Lailatul ya, gengnya dia. Kalau nggak salah di kelas itu cuma ada 5 buku. Kenapa kenapa saat itu kalian udah belajar manajemen keuangan? Pakai buku? Hah? Nggak pakai buku? Oke, artinya ini kertas yang sama dibuat dengan uang, sama-sama kertas kan? Nggak ada nilainya buat kalian. Ya. Kemudian berikutnya, ada yang mau dikasih buku ini? Gratis nih. Hah? Iya. Ada? Gratis nih. Hah? Biologi lagi. Artinya, ya, nilai kertas di uang, semua orang tahu bahwa itu sangat berarti. Tetapi pada saat kalian membuka buku ini tergantung kapan waktunya dan siapa orangnya. Ya, kalau manajemen keuangan, kalau gratis, ya, berapa harganya? Semua, katakanlah 100.000. Ini lebih mahal loh ini. Ya, ini kalau nggak salah ini nggak ada bekasnya. Ya, kalau ini ada di rumah masih ada buku-buku ini, siapa yang peduli? Ya itu urusan ibu bapak saya, mau dibuang kayak mau diapain kayak. Ya, dikiloin juga belum tentu laku. Artinya kertas ini buat beberapa orang tidak ada artinya. Kalau ini buat udah lulus manajemen keuangan, udah lulus kan? Ini udah nggak ada artinya lagi buat saya. Saya udah lulus. Ya ini ada di luar kepala, bukan ada di dalam kepala, tapi sudah di luar kepala. Ini apalagi ke SMA 10-12, saya dibayarin suruh SMA lagi juga nggak mau, ya kan? Artinya kedua buku ini tidak ada artinya buat kalian. Kalau uang itu ada artinya. Kenapa ini dibahas ya?
kenapa ini dibahas begitu penting sebagai dasar pemikiran tentang uang? Oke, berikutnya apa ya? Maaf, buat penggemar saja, buat yang ngerti-ngerti aja, ya. Jadi buku ini buat kalian itu ibarat akte, ijazah, kemudian KTP, KK, SIM, ya. Mohon maaf kata nih, kalau akte ada di sini ada Bambang, ada yang namanya Bambang? Nggak ada bapaknya yang Bambang kan? Kalau kalian, ya kalau ke toilet sebelum kuliah, ya sebelum dimulai. Kalau kalian ketemu akte atas nama Bambang di toilet, mau diapain? Hah? Bambang tuh nggak ada alamatnya. Kalau KTP ada alamatnya. Akte atas nama Bambang. Bapaknya siapa? Budi, ibunya Indri, nggak ada. Jadi artinya apa itu? Itu hanya berlaku bagi si pemiliknya. Sama dengan buku-buku tadi. Nah, balik lagi di pembahasan sejarah uang itu, buku itu sangat-sangat mahal karena di zaman dulu, kecuali di Indonesia, buku itu memang sangat penting. Jadi buku itu kenapa beberapa negara itu menjadikan perpustakaan sangat penting dan sangat dibanggakan karena di situ adalah sumber pengetahuan, sumber ilmu. Ya, kita kuliah udah berapa semester? Ada berapa koleksi buku? Enggak dibaca lagi. Ya. Jadi artinya apa? Kertas yang ditulis nilai duit di stempel pemerintah. Bentar, ini serius mau ke toilet apa bisa ditahan? Sendiri bisa? Nggak usah bawa HP ya? Oke, nggak usah berdua. Ya kalau ditahan-tahan terus kemudian ngejeblol di situ kan udah kayak SD Impress. Ya, kembali lagi. Jadi di pembahasan ini, kenapa kertas itu dipermasalahkan? Ya, karena nilai buku ini buat kalian saat itu sangat penting banget. Pokoknya pada saat kelas 3 SMA nih mesti beli nih. Ya, kalau bisa 7 tuh jadi beli sehari yang hijau, yang hari Senin hijau, hari Selasa kuning, hari Jumat biru, hari Minggu merah. Ya, tetapi ini menjadi penting pada saat kuliah doang. Nah, jadi di zaman Bizantium itu orang lebih sangat menghargai isi buku. Karena tadi contoh Windy atau Laila tadi biologi ya. Saya bukan biologi jadi buku ini buat saya buat apaan? Ya kan? Tapi buat mahasiswa biologi yang anak IPA ya, ini sangat penting. Dosen juga nggak sombong, dosen bukan anak biologi. Jadi buku ini buat dosen, jangankan disuruh buka, disuruh pegangin aja belum tentu mau karena berat. Ya. Nah, jadi kenapa uang itu menjadi mahal? Karena dasar pemikiran saat itu seperti itu. Ya, jadi perpustakaan itu di situ kan dibahas tuh. Kalau bukunya hilang, berapa dendanya? Karena buku itu jadi kebanggaan buat bukan orang Indonesia. Ya, jadi kalau kalian nih perpustakaan tim nih mau ngapain? Foto-foto doang, ya, mau konten-konten doang. Bukunya belum tentu dibaca, ya. Karena di sini ada perpustakaan nih lantai 4 ya, 7 ya. Oke, siapa yang ke situ bulan ini? Ya, jadi memang perpustakaan nggak laku. Berikutnya. Nah, uangnya sekarang sudah berubah. Jadi yang tadi disampaikan sebagai uang digital, siapa yang bawa uang 1 juta hari ini di kantong? Uang ya, uang atau duit. Siapa yang 1 juta? Siapa yang bawa uang 50.000?
Ya, uang di kantong kalian itu udah enggak ada lagi. Adanya di mana? Hah? Ada di QRIS. Ya, jadi memang udah berubah. Ini yang kalau nggak belajar blockchain, ditanya uang digital itu apa, ya di QRIS itu. Ya, uang di QRIS ya. Kertas dalam arti sesungguhnya karena bukan 5 tahun yang lalu deh, kalau di beberapa orang tua kalian termasuk dosen masih percaya kepada kertas itu, ya, kepada buku bank, ya, sebagai bukti bahwa saya yang ada namanya di situ, KTP di situ, punya duit di bank itu. Karena ya, kalau rekening koran, kalau buku tabungan itu hampir tidak bisa dilihat. Kalau slip deposito, tahu slip deposito? Deposito tahu? Udah belajar deposito kan? Kalau ditanya saldo atau buku bank yang saldonya 10 juta sama saldonya 100 juta, bedanya apa? Bukunya. Buku dengan saldo 10 juta dengan buku saldo 50 juta, bedanya apa? Bukunya. Beda warna gimana? Ya enggak lah. Beda warna kalau beda bank. Beda warna kalau tabungan junior sama tabungan privilege itu beda warna. Ini belajar manajemen keuangan, buku bank aja belum pernah lihat, memang belum pernah lihat. Ya, oke, apa bedanya? QRIS yang saldonya 10.000 sama QRIS yang saldonya 100.000. Hah? Kalau yang saldonya 1 juta nggak lebih berat handphonenya kan? Oke, jadi itu. Nah sekarang, nah ini belum masuk nih ke kalian nih ya. Jadi berapapun nilainya, kertasnya sama. Karena nggak semuanya ngerti. Kalau kalian nemu buku atas nama Bambang tadi ya, buku tabungan atas nama Bambang, bisa diambil? Nggak bisa. Yang ada kita yang ditangkap. Buku bank siapa nih? Ini punya siapa? Karena dosen punya cerita ya. Jadi bapaknya dosen itu meninggal tahun 2018. 3 bulan kemudian ada yang menemukan 3 buku atas nama dia. 1 di Bank BCA, 1 di Bank Mandiri, 1 di Bank Mandiri Syariah saat itu. Yang di Bank Mandiri Syariah saldonya 800.000. Bank Mandiri biasa saldonya kalau nggak salah 1 juta. Di Bank BCA saldonya 300.000. Bukan ditanya berapa totalnya. Bukan senang kan? Ya kita sebagai anaknya kita urus itu. Untuk diurus perlu bikin akte kematian, keterangan RT, keterangan RW, itu aja ceritanya. Ke Bank Mandiri proses selesai, cair 300, berapa tadi 800.000. Bank Syariah Mandiri saat itu cair 1 juta. Yang di Bank BCA 300.000 kagak cair. Jadi dia minta bukti, pertama adalah akte kelahiran yang meninggal. Yang meninggal itu, bapak saya itu lahirnya tahun 1940. Tahun 40 itu orang beranak kagak pakai akte. Ya. Tahun itu segitu Indonesia belum merdeka. Jadi boro-boro akte, dia minta akte kelahiran. Kemudian dia minta surat nikah bapak saya sama ibu saya. Bapak ibu saya itu nikah tahun 70. Mungkin tahun 69. Kalian pernah lihat akte perkawinan bapak ibu kalian? Sama.
Siapa yang peduli? Bukan siapa yang peduli, mana kita sempat. Perlu beberapa macam surat. Kesini karena 300.000 memang penasaran juga, datang ke sini. Akhirnya duitnya nggak bisa diambil. Itu namanya desentralisasi di dalam pembahasan tadi. Jadi kalau hanya dia yang punya bukunya, kita nggak bisa ambil. Nah, di QRIS ini, ya, jadi udah datang ke bank, transportnya mahal. Kalau ketemunya juga tergantung customer service-nya. Kalau enak dilihat, ya kita lama-lama ya laki-laki ya. Kalau perempuan juga nggak mungkin juga diajak ngobrol juga ya. Nah, ini tadi bahas perpustakaan, buku, ijazah. Nah, ijazah juga begitu. Ada yang mau tukeran ijazah nggak? Nilainya 9 nih. Nilai ijazah TK saya 9. Mau tukeran nggak? Nah, itu juga sama, hanya kertas saja. Itu namanya dalam keuangan adalah berikutnya, coba. Karakter sifat imani ATM, mobile banking, QRIS versus uang. Berikutnya. Nah, kalau uang itu masa lalu, coba agak cepat dikit aja. Ya. Nah, bedanya kalau kalian punya opa sama eyang itu bahasa jadulnya itu dompetnya tebal. Ya, karena isinya uang semua. Ya. Kalau sekarang nggak perlu dompet, uangnya ada di handphone. Ya, zaman itu perlu fisik. Kalau agak tuan dikit, uang ada di kartu kredit, kartu debit, ya, nggak pakai gituan. Pakainya karena Rusen sendiri secara pribadi baru pakai QRIS itu kayaknya baru 2 tahun yang lalu deh. Jadi 5 tahun yang lalu itu masih norak gitu. Wah, klik bayar. Nggak lama baru ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Berikutnya. Nah, masalah di QRIS itu bukan masalah uangnya yang hilang, tapi masalah pertama adalah handphonenya kalau basah, kalau lupa password, ini biasanya kalau password medsos nih, sama bapak kalian kalau passwordnya lupa, udah bikin akun baru, ya. Kalau buat kalian itu agak susah, ya. Yang jadi masalah kalau saldonya berubah, ya. Saldo pernah berubah nggak? Jadi itu masih banyak kepercayaan kepada bank. Kalau di kartunya hilang, HP-nya basah, pas lagi di luar kota, nggak ada wifi, nggak ada sinyal, nggak ada kuota, itu masalah di uang digital, ya, di dalam arti yang sekarang ini. Berikutnya, uang sebagai investasi, ya. Nah, uang sebagai investasi itu dalam kaitannya STNK, BPKB, sertifikat rumah. Berapa harga BPKB Toyota Calya? Berapa harga BPKB NMAX? Apa bedanya BPKB NMAX sama BPKB Calya sama BPKB Lexus? Apa bedanya? BPKB-nya, STNK-nya, ya. Kenapa harganya beda? Kenapa harganya beda? Hah? Karena beda di tulisannya. BPKB, untuk BPKB yang baru warnanya apa? Hitam apa coklat ya? Begitu dibuka, tulisannya Honda NMAX. Laku nggak? Hah? Honda NMAX laku nggak? Nggak laku. Kak, perempuan agak susah nih ngomongnya nih. Ini ngomongin laki-laki nih. Honda NMAX laku nggak? Kenapa nggak laku? Iya, berarti itu palsu. Ya, dibuka lagi, isinya Toyota. Nah, itu kenapa itu beda? Itu dalam artian yang dosen menjelaskan itu namanya underlying asset. Ya, itu kertas tergantung tulisannya. Kalau tulisannya Toyota NMAX itu palsu. Kalau tulisannya Toyota R3 itu juga palsu. Jadi mesti betul. Kalau betul harganya mahal loh. Kalau betul nggak ada barangnya itu mahal apa murah? Penuh dengan kesedihan. Punya BPKB tapi nggak punya barangnya. Biasanya barangnya kemana? Hilang.
Kalau punya barangnya, nggak punya suratnya. Nah, kalau uang itu nggak perlu ada isinya. Yang penting nilainya 100.000 pasti 100.000, absolut. Ya. Nah, terus kemudian BPKB sertifikat rumah juga itu sama semuanya. Kalau kalian belum tahu, sertifikat rumah itu hijau, tergantung isinya. Kalau isinya Jalan Menteng, nomor berapa nih? Nomor sekian, nomor 2, Manokwari. Mahal nggak tuh? Bukan yang Menteng ini, pokoknya Jalan Menteng, belakangnya kabupaten. Nah, jadi isinya itu namanya underlying asset. Harga kertasnya semuanya sama. Oke, tadi dosen mau tanya, kalau saham semuanya juga kertas, ya. Fundamental, apa bedanya harga saham Astra sama saham PT XYZ? Apa bedanya? Kenapa saham Astra lebih mahal dari saham XYZ? Apa bedanya? Ini bicara tentang underlying asset saham Astra sama saham apa lagi? Bakri. Kalau nggak sampai XYZ, saham Astra sama saham Bakri mahalan mana? Kenapa? Kalau kamu punya duit 10 juta, mau beli saham Astra atau mau beli saham Bakri? Astra atau Tokopedia? Belajar yang banyak-banyak ya. Kenapa? Hah? Oke, masing-masing punya alasan. Tapi itu namanya fundamental. Ya. Sampai sini apa ya? Ini berikutnya. Berikutnya di sini. Oke. Sebelumnya, ya, jadi di buku Raharjo tentang uang digital, ini yang tadi disampaikan oleh kelompok berapa? Di blockchain itu dibuat teka-teki. Di beberapa tulisan juga teka-teki digital. Kalau teka digital itu bisa keluar, itu membuat teka-teki itu namanya mining, betul nggak? Mana sih yang aplikasi blockchain? Kelompok 4? Kelompok 4 ya, pokoknya deh. Kelompok 4. Kelompok 1, apa yang dimaksud dengan mining di dalam blockchain? Apakah mining itu dimaksud dengan menjawab teka-teki digital? Hah? Ya, Moren? Sehingga membuat currency baru, ya. Berikutnya, nah currency kripto sekarang ini ada sumbernya, ada 17.000 currency. Ada yang stabil, ada yang sekarang bikin, besok hilang. Berikutnya, nah tugas kelompok, presentasinya selesai. Tutup.